Oke, berarti sebetulnya ya tadi dibilang tadi oleh Mister Gi sama aja sih ya, ada positif dan negatifnya. Untuk segi negatifnya ya kadang kita kalau memikirkan rasa bersalah secara berlebihan itu bisa mengalami hal yang depresi tadi kan ya, bisa memperburuk psikis kita, ya. Seperti terus aja memikirkan hal-hal yang kemarin telah kita lakukan ya, hal yang kita salah. Jadi yang harus misalnya itu tadi move on. Seperti kata sama mantan juga kan itu sebuah rasa bersalah ya. Pengalaman pribadi sekalian ya. Jadi seperti itu. Kita membayangkan hal-hal yang kok saya dulu kenapa sih harus jadian sama dia, itu kan rasa bersalah. Nah, kata-kata seperti itu kan. Itu bukan ya? Rasa bersalah tapi rasa penyesalan. Ya. Tapi kan menyesal karena bersalah telah mencintai dia kan. Kan? Betul. Salah orang. Salah orang. Salah nih biasanya. Nah, kadang anak kan ketika ke depan gitu kan melakukan kesalahan yang kecil, tegur kan, pikir langsung kan besoknya kan nggak mau sekolah atau apa itu kan karena dia terlalu memikirkan rasa bersalahnya itu. Padahal rasa bersalah ini bisa dijadikan sebuah dorongan, sebuah motivasi gitu kan, sebuah motivasi agar kita bisa terus berkembang sama ya seperti yang dibilang tadi, dan bisa lebih motivasi juga kan pada hal-hal yang ya udahlah itu yang udah aja kita jangan lakuin lagi gitu kan. Cara menghilangkannya juga ada beberapa maksudnya. Pertama yang menghargai usaha, ya menghargai usaha itu harus ya. Betul. Kita udah ngapalin, contohnya udah kita disuruh pidato. Nah ini pengalaman pribadi deh ya. Saya waktu SMP pernah, ikut itu ya, remaja gitulah, remaja masjid gitu ya. Dan ketika di panggung saya melakukan kesalahan. Ya mungkin yang nonton tuh sebetulnya entah kesalahan saya atau entah ada angin gitu ya, si alatnya itu jatuh dan rusak. Alatnya itu jatuh dan rusak. Dan di situ saya tiba-tiba stuck ketika di panggung tuh stuck ya. Dan ya itu memikirkan rasa bersalah. Masih gitu kan, udah melakukan dia gitu kan. Dan seminggu saya nggak bisa tidur. Nah ini yang bisa membuat depresi ya. Nggak bisa tidur mikirin malunya minta ampun di hadapan semua orang, ya malunya minta ampun ya itu ya. Ya tapi dari situ saya mencoba berpikir, saya nggak boleh kayak gini terus, saya harus terus maju. Berarti saya jangan melakukan hal yang sama gitu. Jangan seperti keledai gitu kan, kita terus jatuh di lubang yang sama. Jatuh di lubang yang sama. Makanya saya setiap manggung ya, mau itu acara religi atau acara band, saya selalu mempersiapkannya secara matang, selalu prepare dari sebelumnya gitu kan. Karena kalau prepare dari hari H ya, kayak kalau manggung gitu ya, kita belum nyeting, belum tuner gitu kan, itu kan bisa jadi fatal ya, malukan diri sendiri dan di situ juga muncul rasa bersalah gitu kan. Nah makanya hargailah usahanya gitu kan, hargai usahanya, dari kesalahan itu kita harus belajar gitu kan. Karena kalau kita tidak belajar dari kesalahan, gimana kita mau berkembang? Gimana manusia mau maju gitu kan? Iya betul. Gitu. Terus juga bisa juga kita bertanya pada orang lain gitu kan, melihat dari sudut pandang orang lain. Kira-kira saya harus ngapain sih gitu kan? Kalau udah kayak gini, bingung ya, itu curhat tadi ya. Perlu gitu. Kita perlu teman dekat, kita perlu sahabat. Ya kalau misalnya kita berbicara pada orang lain yang kita baru kenal atau orang tua, kita bisa berbicara dengan sahabat gitu kan, untuk memotivasi diri sendiri ya. Karena bagaimanapun juga kita adalah makhluk sosial gitu kan. Kita makhluk sosial, ketika kita melakukan hal yang salah gitu kan, ya apa salahnya juga kita minta pendapat orang lain atau teman dekat gitu kan. Itu bisa membangun diri juga. Terus lihat juga emosi dari rasa bersalah ini gitu kan. Emosi. Betul. Kalau mungkin ya meditasi gitu. Meditasi mengulas kita gitu kan, agar tidak melakukan hal sama tadi, cemas gitu kan, cemas. Tapi ada juga sih ya orang yang ketika melakukan kesalahan ya bodo amat. Banyak juga ya gitu ya. Yang tadi saya bilang kalau misalkan rasa bersalah itu ada 2 poin sih. Ada
ketika kita melakukan suatu perbuatan, kita merasa bersalah, kita mengakui rasa bersalah itu atau tidak. Itu. Nah, itu Betul. berarti ya yang tadi barusan banyaknya orang yang itu ya mereka udah nggak punya rasa bersalah, mereka udah apa ya, udah edan pada dirinya sendiri. Yang berbahaya itu ketika orang sudah tidak punya rasa bersalah, nantinya malah berkembangnya ke hal yang negatif. Seperti Nah, menunggu. salah. Jadi malah dia bilang, ya perbuatan lu itu emang salah. Nah, sampai di situ dia langsung berhenti dan tidak bertanya-tanya lagi sama teman-temannya yang lain. Dan kadang orang-orang itu perlu diyakini kalau dia itu bersalah. Jangan selalu dibenarkan kalau dia itu salah. Kadang orang yang salah nggak apa-apa lah, manusiawi, ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau emang lu udah salah, sebagai teman ya, lu harus bilang kalau itu salah, jangan membenarkan hal yang salah. Itu nantinya akan terus-terusan dia ulang dan berdampak ya berbuat hal-hal yang negatif terus seperti yang tadi Bara bilang. Betul. Ya, Gitu. dan kalau sudah berkembang ya berbahaya kan, bisa jatuhnya jadi penjahat. Iya, tapi orang juga pernah ngobrol sama mantan penjahat, pernah nusuk Siapa? disebut. Dia masuk penjara teh 6 bulanan lah, 6 bulan. Masuk penjara 6 bulan. Terus ya dia bilang ya orang oke sih ngerasa salah nggak nusuk jalan mah. Tapi karena waktu itu keadaan yang mengharuskan seperti itu ya mau tidak mau dia melakukan seperti itu. Tapi tidak semua penjahat itu bebal. Tapi ada juga penjahat yang merasa dirinya memang benar-benar ngerasa salah. Kadang orang yang tatoan juga anjir orang salah, geus ditato orang yang dihapus BC. Nah itu kan kembali lagi dia menyesal. Ya berarti rasa bersalah itu tidak jauh dengan penyesalan ya. Betul. Penyesalan berdekatan ya. Jadi kalau positifnya, kalau orang masih punya rasa bersalah, dia punya rasa sesal, gitu kan. Kalau negatifnya itu tadi, di dasar hati. sudah mau pergi, ya, so Asai. dikasih jok. Ya itu. Jadi rasa bersalah itu nggak selalu negatif ya, positif pasti. Gitu kan. Karena Ya. kalau tidak punya rasa bersalah, bagaimana mau menjadi manusia seutuhnya? Iya. Ya kan. Kalau nggak punya Kebanyakan. bersalah ya dia bukan manusia. Karena Hmm. ini ada pesan dari salah pertama lu merasain ya pasti paham. Maksudnya ilmu di sini ya awal orang yang berilmu itu pasti dia akan sombong. Ya, Ya. masuk tahap selanjutnya dia akan jadi apa ya dia sudah cukup ilmu dan dia tidak akan banyak berkata. Tapi orang yang ketiga tahap terakhir orang yang sudah banyak cukup ilmu dia tidak akan merasa sombong, tidak akan merasa punya banyak ilmu, tapi dia akan merasa dirinya itu tidak ada apa-apanya. Itu. Ibarat mau sampai kapan kita nyari ilmu, ilmu itu ibaratnya laut, sedangkan yang kita raih itu baru satu genggam air. Dan satu genggam air itu kan bisa turun, hilang kalau misalkan kita tidak mengaplikasikannya kayak gitu. Kadang ya contohnya saya di sastra udah lama nggak nulis, ya udah aja, udah nggak apa ya, sudah tidak semampu dulu gitu. Kalau misalkan ilmu itu tidak diasah sama dengan rasa bersalah. Kalau kita memiliki rasa bersalah, tapi rasa bersalah itu tidak kita yakini, tidak kita afirmasi, sama aja. Kita akan terus-terusan melakukan kesalahan yang sama, seperti keledai. Ya. Jadinya tidak belajar gitu ya. Ya, tidak belajar. Dan kita ini sponsor dari mana sih, Bara? Oh ya, sponsor kita kebetulan dari ini kaosnya ya. Baraklot. Baraklot ini kolaborasi dengan Bruzier ya, Bruzier. Jadi kalau kalian juga mau pesan kaosnya bisa follow kaos Bara, bisa pesan di @kabarakata atau bisa ke @bruzier.
Dan at Pressure Production buat yang mau bikin kaos bisa di Pressure Production, atau mau beli kaos, jaket, kemeja berlabelkan Pressure, boleh di at Pressure atau langsung ke lokasinya di Ciamplas, Cililin. Ya. Cidilin ya. Iya, Oh boleh tuh, saya mau bikin baju. ya Sang Tiada ya. Oh bukan, pip 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 pip. Oh, pip 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 pip, calon mantu pip 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 pip. Ah, generasi sekarang cepat banget ya Anda ya. Karena di Instagram saya ngeliat banyak yang, aduh, TikTok kok masuk ke IG ya sekarang? Nah, jadi ingat ya, ini boleh gak sih sedikit bahas TikTok? Oh, boleh banget. Eh, ini vulgar nggak sih masuknya ya? Gak apa-apa kan, kita kan budaya Saya juga pernah menghibur. kadang ya, gimana ya? Ya, TikTok juga nggak selalu negatif ya, ada juga yang positif. Cuman kadang juga ada yang ya menghalalkan segala cara biar ratingnya tuh naik, biar followers TikToknya tuh naik ya, dengan cara apapun lah, pokoknya sesuatu yang ya paham lah itu ya, misalnya membuka auratnya atau gimana gitu. Akan Nah belahan. itu ya, saya bukan berarti menganggap negatif TikTokers yang vulgar, cuman ya sayang aja gitu ya, apa mereka punya rasa bersalah setelah melakukan itu gitu, tubuhnya ditonton sama banyak orang atau gimana sih gitu. Yang pertama sih Soalnya bukan sekarang dari banyaknya rasa kan bersalah, banyak ya, juga TikTok dari yang rasa kreatif malunya dulu. ya. Rasa malunya udah nggak ada. Jadi dia nggak akan bisa ngerasa rasa bersalah, nggak akan. Punya rasa Kalau bersalah dia ya. punya rasa malu ya pasti dia merasa bersalah. Ya kalau di agama Oh, kan memperlihatkan bagian tubuh apalagi wanita kan dilarang. Ya mungkin karena negara kita ya sekarang sudah menjadi negara yang bebas, makanya kenapa negara. apa sudah terbit dari barat lah, dan budaya kita Hmm, sudah terkikis. Malahan yang saya apa ya, yang saya sangat kasihan dengan budaya kita itu ya, banyak yang sudah tidak menghargai budaya kita. Balik lagi ke situ ya, kita pembahasan. Karena budaya, nggak ya, bro. karena kita cinta Indonesia banget, bro. Iya, Makanya kita iya. selalu bahas budaya Indonesia. Iya, Ya, dan produk-produk juga kita ya produk buatan lokal ya. Makanya saya pakai baju bara ini kan produk buatan lokal dari Persib. iya. Wah, bagus banget itu. Wah, thank you ya. Pokoknya mau musik, dengerin musik-musik lokal ya, barang, makanan, produk kita juga nggak kalah berkualitas ya sama produk luar kok ya. Iya, betul. Ya malahan sebetulnya banyak juga kok dari produk kita, sebetulnya produk kita yang mengekspor ke luar negeri dan di branding kembali oleh pihak luar negeri dan diekspor kembali ke kita. Nah, ke kita Nah, itu jadi bingung, padahal itu barang kita, buatan kita ya, kita. buatan kita itu ya, kita hanya gengsi dengan labelnya ya. Padahal apa sih lah, bahan dari kita kok. Nah, itu juga termasuk salah satu orang yang apa ya? Orang gengsi itu punya rasa bersalah nggak sih dengan dirinya sendiri karena mereka tidak mencintai produk Indonesia? Hmm, bagus banget padahal ya produk-produk dari kita, sepatu juga awet, jaket juga bagus-bagus gitu kan. Ya, itulah Indonesia, negara tercinta kita ini. Ya negara tercinta ya, mau buruk mau jelek tetap kita harus cinta Indonesia ya, apapun yang terjadi ya Haruslah, dong, harus cinta harus, karena Indonesia. ini tanah air Indonesia. Dan kemarin juga saya merasa bersalah karena tidak ikut demo sih sebetulnya. Mana nah ada demo? Kenapa itu coba? Nah Ya, coba, kenapa permasalahannya? saya sudah terwakilkan oleh banyak mahasiswa dan juga ribuan buruh yang berdemo, dan Hmm, apa ya, kapasitas saya sudah bukan di situ. Paling hmm, kapasitas saya berdemo melalui karya saja sih.
Kalau untuk terjun Betul. langsung ke Contohnya lapangan, mungkin sudah banyak yang mewakilkan. Oleh karena itu ya saya demonya melalui karya aja. melalui karya ya. Contohnya kayak lagu Aku Bukan Mesin ya. Ya, aku bukan mesin. Berarti bukan mesin ya. Alhamdulillah Karena naik kemarin. betul. Jadi sekarang kita mengaspirasikan suara kita melalui karya saja, mau itu puisi, cerpen, musik, ya. Betul. Karena nggak, ya karena tidak ada bedanya juga kan ya. Dan yang saya ingin tanya nih, Bara, pemerintahan kita merasa bersalah tidak ya mengumumkan RUU tengah malam? Wow, ini sensitif sekali ya. Ya mungkin beberapa ada, mungkin ya beberapa ya gitu. Dan semoga saja Coba lah, sih nggak? semoga Ya saja mungkin. para dewan perwakilan rakyat masih memiliki rasa bersalah ya. Saya tidak memojokkan Ya, siapapun karena ini cakupannya meluas bisa siapa saja. Hanya ya, mengingatkan, tidak menjudge. ya mudah-mudahan ya kita ya semua yang di Indonesia juga merasakan dampak positifnya lah ya. Ya, Mudah-mudahan. semoga. Jadi saya jadi berpikir, saya jadi berpikir kalau kayak gitu ya positifnya nih ya, positifnya dari saya mungkin. Kenapa kita tidak berpikir jangan selamanya bekerja di orang lain sih, Hmm. kayak gitu. Boleh nggak sih kalau kayak gitu kita ya buka usaha aja gitu kan? Budaya Boleh nggak kita sih? itu sudah terlanjur dengan perbudakan, Kang. Ya, sejak dari dulu kita dijajah sudah berapa ratus tahun atau dan kita 350 diperbudak. sama 3,5 ya? Jepang? Oh, Jepang tiga sejarah teh tahun kumaha. setengah. 3 tahun setengah. Kalau Kalau Belanda 360 ya. ya sekitar Ya, maka dari itu ya kita sudah terbiasa dengan itu dan salah satu cakupan kenapa kita bisa selalu menjadi karyawan dan kerja di orang ya karena mungkin itu adalah sebuah proud kebanggaan bagi mereka yang bisa duduk di sebuah perusahaan besar padahal kenapa tidak dia sendiri yang membuat perusahaan besar gitu kan nah ya itu. karena dia Jadi tidak mencintai tanah air ya cinta tanah air itu hanya slogan saja menurut saya untuk saat ini. contohnya kayak gini mungkin ya, kalau waktu kuliahnya, tujuan kuliah buat apa ya? Saya mau kerja di kantor, saya mau kerja di pabrik saya mau kerja di pabrik ini, saya mau jadi karyawan ini, karena kerjanya enak, cuma duduk, mentengin komputer, dapat duit, enak dari mana, ya kan? Ya lebih enak kita bikin usaha aja gitu kan buat memajukan perekonomian Indonesia juga kan, betul kan kalau kayak gitu? Kayak Ya gitu. karena kan kalau di Islam juga kan Rasul kan lebih apa ya lebih eh, mengutarakan supaya kita berdagang gitu kan. Badan, gitu, berdagang. Ya tapi ya mungkin orang lain punya pandangan sendiri-sendiri gitu ya masing-masing. Kalau ini kan Mungkin pandangan saya mereka bekerja karena menjadi seorang karyawan mungkin untuk mencari modal dulu baru buka usaha. kayak saya dulu sempat jadi karyawan, saya sempat menjadi buruh Hmm, juga. jadi buruh ya. Dan Anda Mau merasa bagaimana? merasa bersalah tidak menjadi Tetap saja karyawan? yang namanya kerja di orang, yang namanya kerja di orang ya gitu, ya sama aja. Iya Gak akan betul. ada rasa. Kan? Ya baik lagi jangan dulu ya kita harus maju, kita kerja buat cari modal, kita bikin usaha. Nah, itu kalau usaha kan kita yang Dan ngelola sendiri, kita yang ini ya, sendiri. untuk kerja itu tahapan kerja itu goalsnya itu adalah naik pangkat. Sedangkan untuk Hmm. pengusaha adalah bisa mempekerjakan, bisa membantu orang-orang atau saudara-saudaranya untuk bekerja. Nah, bedanya Buka lapangan karyawan dengan pekerjaan lagi. pedagang seperti itu. Hmm. Nah itu, kalau kita buka usaha, kita bisa membantu orang yang tidak punya pekerjaan biar bisa bekerja, Betul gitu kan? sekali.
Ya, apalagi sekarang kan cari kerja susah, ya kan? Iya. Cari kerja susah banget gitu kan. Dimana kalau dapet juga kan ujung-ujungnya pasti yang ditanya pengalaman gitu kan. Sedangkan kita mau punya pengalaman gimana masuk kerja aja susah gitu kan. Ya udah kita ya buat usaha gitu. Ya kalau interview ditanya pengalaman, pengalaman kamu apa? Pengalaman saya adalah saya pernah melakukan kesalahan dan saya merasa bersalah. Itu langsung, pasti itu langsung disuruh pulang. Jadi dari rasa bersalah ini gimana nih Kang nih? Ya rasa bersalah seperti yang saya katakan tadi, jangan terlalu eh, apa ya, jangan Larut terlalu ya. larut memudar. Jangan terlalu larut akan sebuah kesalahan. Ya, contohnya saya ulangi kembali ya seperti tadi. Kalau contohnya ibaratnya gini, kita masuk ke dalam ruangan yang sangat gelap dan di situ ruangan itu bernama ruangan kesalahan. Dan di sana kita selalu memikirkan kesalahan-kesalahan kita sudah menumpuk, sudah banyak dan kita terus-terus mengikuti arus tersebut ya nggak akan ada cahaya sedikit pun. Makanya apa ya? Makanya jangan mengeluh pada kegelapan, tapi nyalakan lilin api agar sebagai Berarti penerangan. jangan terlalu larut dalam kegelapan betul tadi ya. Jadi Betul. saatnya kita memberikan cahaya pada kegelapan ya. Karena kegelapan itu tidak ada sebetulnya, tapi yang ada itu ketiadaan cahaya. Nah, Ya, makanya nama saya Santiago. iya makanya sang tiada. Kegelapan itu tidak ada, tapi yang ada itu kurangnya cahaya atau ketiadaan cahaya gitu kan. Itu kata Albert Einstein. Albert Einstein kalau nggak salah ya. Waktu ditanya, Iya, ya itu Tuhan itu ada atau tidak? iya sih. Dan ya untuk bisa mengakui rasa bersalah, perbanyak ibadah sih. Itu hal yang paling penting. Ya, Karena curhat pada yang maha kuasa. iya, ya Hari kemarin ini kok belum terus sinyalnya ya? Apa ya? mungkin kita kurang banyak mengakui rasa bersalah. Sepertinya itu ya. Sepertinya itu. Ya, tidak terasa ternyata waktunya, guys, Iya, sudah berlalu ya. Sudah setengah sudah jam. berlalu setengah jam sama yang sebelumnya. Masih dilanjut, Bang, atau gimana? Bentar lagi deh, 5 menit lagi. Sambil Oke. ya ini ya karena teknis ya. Teknis. Jadi ya, mohon dimaklumi saja karena kita masih jarak jauh. Yang insya Allah nanti kita ada tempat untuk berbicara, bertemu langsung. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng narasumber atau tamu gitu. Untuk saat ini karena masih PSBB ya, jadi kita masih jarak jauh. PSBB kok nggak beres-beres ya? Kita rencananya emang mau tatap langsung kan ya, nggak kayak gini kan kendalanya sinyal gitu kan. Padahal ini provider paling bagus gitu ya di Indonesia, tapi kok sinyalnya kayak gini gitu kan? Ya mungkin karena banyak orang yang di rumah, banyak yang menggunakan juga, jadinya menghambat gitu. Betul, betul. Ya. Jadi intinya banyak yang nganggur gitu kan. Hmm. Banyak yang menganggur juga gitu kan, mau siswa Jadi mau pertanyaan ya, eh, gimana caranya untuk menanggulangi pengangguran yang katanya kartu prakerja juga sudah mulai jalan, tapi saya daftar dari kemarin udah gelombang 10 belum lolos-lolos, itu kenapa ya? oh, mungkin Anda belum beruntung. Ya, Coba lagi kayak kurang beruntung. Ya. nggak boleh disebutkan ya itu sponsor, bukan ya, nggak boleh menyebutkan brand, boleh nggak sih?
Ya maklumlah ada apa ya nasib seorang seniman ya gimana lagi? Iya, gimana lagi ya? Tugas kita cuma berkarya dan memanusiakan manusia itu aja. Nah, betul, Ya, memanusiakan manusia dan menyadarkan manusia untuk selalu eh, menyadarkan diri sendiri juga kan. menyadarkan Otomatis diri. ketika kita menyadarkan orang, kita menyadarkan diri sendiri juga, berkaca juga gitu kan ya. Ya pokoknya pembahasan kita kali ini mengenai rasa bersalah ya ini untuk topik utamanya sih untuk lebih menyadarkan diri masing-masing ya, bukan Tapi untuk ada juga nih ya, hmm? ada juga saya di jalan nih sering banget nih ya naik motor. Ada mobil plat, ya plat luar lah, bukan dari kita ya, dari mana kita, di mana kita lokasi. Cimahi. Ya di Cimahi contohnya nih ya, saya naik motor nih macet, atau misalnya lagi ngebut juga nih, ada mobil yang ngebut juga dan tiba-tiba ada tangan keluar membuang sesuatu, entah itu plastik atau sampah or something lah pokoknya, dan buang aja gitu di tengah jalan. Nah itu noh, apakah dia mempunyai rasa bersalah ketika membuang sampah atau tidak gitu kan? Sedangkan petugas kebersihan itu capek capek banget tau, harus sapu sepanjang jalan itu ya. Apa salahnya kita nanti aja buangnya ketika nyampe di rumah, atau misalnya mau jalan-jalan ke mall ada tempat sampah, buang aja gitu. Jadi Ya ini ya. sebetulnya bukan mereka memiliki rasa bersalah atau tidak karena imajinasi mereka yang terlalu liar, Kang. Mereka pikir Oh, jalanan itu adalah trek tong sampah. jalan itu tempat sampah ya ternyata ya. Jadi Ya, sebetulnya eh, definisi tukang sampah itu bukan orang yang bersih-bersih di jalan, orang yang mulu mungutin sampah, bukan. Mereka itu adalah petugas kebersihan. Mereka mulia membersihkan kota, ya. Meskipun ada yang dibayar, ada yang tidak, dan bayarannya tuh ada yang kecil, ada yang gede, macam-macam ya. Ada yang lillahi ta'ala gitu kan, ada yang ikhlas gitu ya pembersihnya mengambil, ada juga yang dibayar gitu kan. Nah, definisi tukang sampah yang sebetulnya itu adalah orang-orang yang membuang orang sampah membuang sampah sembarangan. sembarangan. Itu adalah tukang sampah, ya. Ya pokoknya untuk orang-orang yang buang sampah sembarangan, cepatlah bertobat dan cepatlah bertafakur bahwa kalian memiliki rasa bersalah yang tinggi. Ya, semoga saja mereka sadar, termasuk kita-kita juga untuk selalu membuang sampah pada tempatnya, untuk selalu bertutur kata pada tempatnya. Jangan sampai ucapan kita, kalau misalkan kita lagi ngobrol sama orang yang lebih tua, ngobrolannya Nah, ngantur unjang anjing, aduh. Dan ini juga budaya punten udah jarang nih di di kita kita Kang. Budaya punten sekarang budaya itu yang lebih tua udah jarang. Mereka jalan-jalan aja, nggak lempeng wes pernah sih gak orang terutan nanya. gitunya. Atau kadang mereka sudah melakukan hal tersebut tapi tidak dijawab oleh orang yang diam itu. Bisa. Atau ada juga gini, pernah nggak sih kejadian kita ngomong punten, punten mau dicarikan naon sih, woi, tonyok, weh. Pernah ngalamin? Saya pernah dulu, Padahal dia saya baik, punten Kang, yang ngiring ngalangkung kan, lain ngaledek, menghargai, jual ditonyok. Nah, itu orang yang nonjoknya nggak punya rasa bersalah. Dia tidak mempunyai rasa positif pada dirinya sendiri. Ya mungkin karena urat malunya sudah lepas, rasa bersalahnya sudah tidak ada ya. Jadi seperti itu. Iya, Bahkan jadinya kan, orang gila pun mereka bisa merasakan bersalah. contohnya gimana nih? Kok orang gila bisa merasakan bersalah? Karena orang pernah ngobrol sama orang gila langsung, Kang. Siapa? Jangan bilang saya. Enggak lah. Enggak, waktu itu pernah lah di suatu kondisi hujan gitu dekat daerah Ramayana Cimahi. Ada ruko di sana ada orang gila. Terus dia bawa makanan sama minuman ya, minuman di ini saya pernah ngobrol ini waktu saya masih bekerja di sebuah PT lah. Nah terus Ya, eh, saya kan lagi neduh orang gilanya itu datang. Saya tuh
duduk di pojokan ya, karena sadarlah bisi nu gelonan yang berken pek teh we yang berken padahal itu luas gitu kan, luas masih banyak yang kosong, itu kisaran maghrib kalau nggak salah. Di situ nggak ada orang sama sekali, cuman orang gilanya itu bawa air minum sama sebungkus nasi. Terus Hmm. orang gilanya itu ada pesawat lewat kan, pesawat lewat, pesawat terbang, istriku hilang. Nah di situ dia udah mulai berkaca-kaca. Saya nggak tahu karena apa, mungkin dia merasa bersalah ketika mungkin dahulunya ada traumatik yang tinggi karena mungkin istrinya jatuh dari sebuah pesawat atau gimana, saya kurang tahu. Dan dia berkaca-kaca, terus mungkin dia melihat saya seperti kawanannya, jadi dia apa, ngasih bingkisan makanan itu ke saya. Emang orang lapar sih, kadangnya ada suara perut kerubuk gitu, kerubuk Ya. kerubuk. Nah terus dia, terus saya, orang langsung, oh enggak, tapi dia langsung buka itu dan dia mengeluarkan sebatang rokok. Orang ngeliat sih si nasi itu ada kentang goreng ya, terus si rokoknya Hmm. itu dipotongin, si itunya tuh ditaburin, si bakonya tuh ditaburin ke atas nasi, terus dia galau-galau dengan tangannya yang kotor, terus dia mau nyuapin saya, dan Hmm. saya mau nggak mau ya disuapin, daripada orang ditajong kuno gelo, orang disuapin. Dan itu tangannya itu wah udah, ya punten ya, kotor terus bau gitu kan, mungkin dia habis dari tempat sampah atau gimana. Orang makan disuapin dia, terus orang mau nelan aja susah, terus dia ngeliatin saya. Orang tersendak di sini karena ya mau masuk ke perut aja ya rasanya gimana gitu, susah banget, apalagi si makanan itu tuh nasi sama bako gitu kan, kita lebih ekstrim kan. Orang dan dengan bau-bau yang tidak sedap gitu kan, orang harus menahan diri dimakan. Dia ketawa-ketawa ngelihat saya tersendat, dan akhirnya dia kasihin air minum. Ya mungkin dari situ orang lihat, oh ternyata orang gila simpatinya lebih besar ya daripada orang-orang biasa gitu. Dan Bukannya dia simpati ketika berarti saya empat. tersendat, dia merasa bersalah dan dia memberikan air minum. Jarang loh orang gila yang seperti itu, sedangkan kita saja yang waras, rasa simpati kita kurang, terus rasa bersalah kita kurang. Itu sih yang saya dapat dari pembelajaran orang gila. Ya mungkin kenapa dia bisa gila juga karena dia itu ya balik lagi ke yang awal tadi, depresi karena rasa bersalahnya, entah kejadian apa yang terjadi padanya gitu. Itu Bisa dia. jadi kayak Nah itu dia. Ya makanya orang gila aja punya rasa bersalah. Ini yang waras tidak punya rasa bersalah, berarti dia lebih-lebih dari orang gila dong. gila ya. Makanya ada ya dosen saya, guru besar saya bilang kayak gitu kan. Meninggal Kadang orang gila lebih korupsi. meninggal daripada korupsi. Nah, korupsi. Nah, kan jadi membahas korupsi. Mending gelo daripada korupsi gitu kan, atau karena kebanyakan bukan rata-rata lah ya, kalau kebanyakan berarti semua, rata-rata orang gila tuh lebih waras daripada orang warasnya Iya. gitu. Contoh kecilnya, saya di Cimahi ada satu orang gila, buknya tuh udah gimbal, dan dia tuh sehari-harinya mengambil mulungin sampah dibuang ke tempat sampah. Bagaimana orang gila bisa berpikir jernih seperti itu? Jernih, maksudnya jernih nggak sih kalau buang sampah pada tempatnya? Ya iyalah. Jernih kan? Jadi dia berpikir ya. Nah, sedangkan orang waras sendiri membuang sampah di mana aja. Beres makan dibuang. Contohnya yang dari mobil lah. Saya paling kesel nih yang dari mobil. Sering saya lihat ya kalau lagi macet atau apa, maju, ngebut, buang tengah jalan. Suka kesel gitu kan. Tapi mau ngomong, bingung ya. Saya nggak punya nyali, Bang. Gimana ini? Saya kesel ini. Ya kan, seperti yang Gimana? saya tadi bilang, orang tersebut yang bawa mobil buang sampah sembarangan, dia imajinasinya liar, yang artinya juga no gelo. Ya gelo kan. No gelo, no kita mah lain jelema waras. Nggak tahu ini jalan bukan tempat sampah. Ini gimana, Bang? Bang? Mana sih ini? Oh, saya ini Makan ke orang atau kesel saya. Soalnya sering tiap hari. Saya kan
kerjaannya kan eh, double job ya, kerja di sini ya di Cihampelas dan juga ke Cimahi. Karena kalau jalan tuh sering lihat tuh, tapi mau ngomong suka bingung karena pernah saya ngomong, bang jangan buang sampah di mana aja, malah dia ngawar gara awan mana sih tong Nah, sau iya lah. Kumaha aja lah teh. Nafsu saya. sebenarnya untuk buang sampah itu bisa apa ya, ditanamkan sejak dini sih. Kayak orang-orang di Jepang, mereka yang TK aja. Kalau TK di kita kan joget-joget, nyanyi-nyanyi. Kalau di Jepang tuh anak-anak TK-nya itu diajarkan untuk membuang sampah, terus membereskan tempat yang sudah dia gunakan, ya tempat Hmm, belajarnya. Terus mengepel, terus menyapu. Itu sudah karakter ditanamkan ya. sejak dini. Ya kalau di kita kan nyanyi-nyanyi ya, mungkin makanya kenapa di kita banyak seorang vokalis ya, karena dari TK-nya mereka udah banyak nyanyi. Kita banyak banget penyanyi ya, termasuk saya sendiri, termasuk Label-label ya, selalu bateng ya penyanyi. ya, makanya sok gaskeun label. Siap, siap, siap. Oke, kalau mulai nungguan Sekar Pusara ya. Aduh, Lila ya. Ya, ini saya udah mau launching nih single. Ya, gimana? Saya nunggu drummer saya tag drum acan keneh wae. Aduh, Oh tuh, jangan drummer, yo, mana drummernya menghilang ya? Sepertinya lagi kerja, tadi istirahat. sedang jadi buruh. Ya, Ya mungkin itu ya. aja pembahasan kita kali ini mengenai rasa bersalah. Jadi jangan takut untuk mengakui rasa bersalah, karena kalau Anda tidak memiliki rasa bersalah, maka hidup Anda yang bermasalah. Oke, saya Nah, saya Mister Gi. saya Bang Kita Harja. Ya, kami dari Bujur Podcast. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you teman-teman semuanya.